بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة رملة هند زينب كذا جويرية المؤمنين أمهات مرضية. Antis niswatin, dari 9 orang perempuan. Wafatul Mustafa, wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa. Khayyirna, terpilih mereka, orang-orang terpilih mereka. Fakhtarna, maka memilih oleh mereka an-nabiyya, akan Nabi, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muqtafa, yang diikuti. Kalau al-mustafa artinya yang dipilih dan disucikan, al-muqtafa artinya yang diikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud beliau. Aisyatun, yaitu Aisyah, wa Hafsatun, dan Hafsah, wa Saudah, dan Saudah, Safiyatun, dan Safiyah, Maimunatun, Maimunah, wa Ramlah, dan Ramlah, Hindun, wa Zainabun, dan Zainab, kada demikian pula Juwairiyah. 9 itu kan. Sembilan orang perempuan. Lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin, ummahatun murdiyah, adalah ibu-ibu. Yang dimaksud dengan ummahatul mukminin, semua mereka disebut dengan gelar ummahatul mukminin. Setiap satu dari mereka disebut dengan ummul mukminin. As-Sayyidah Aisyah ummul mukminin, As-Sayyidah Hafsah ummul mukminin. Murdiyah, yang diridhoi mereka. Penyebutan nama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu diikutkan di belakangnya kalimat radhiyallahu anhu, adalah doa. Karena dasar firman Allah dalam Al-Quran, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Dalam ayat lain, radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan lebih dari apa yang diperbolehkan bagi umatnya dalam hitungan maksimal, yaitu 4. Sementara Rasulullah lebih daripada itu. Adalah min khasaisin Nabi, dari kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berlaku untuk umatnya. Catatan yang paling penting untuk difahami di sini, bahwa sama sekali bukan untuk tujuan syahwat terhadap perempuan, memuaskan hawa nafsu. Nauzubillah.
Ada sebagian orang-orang di luar Islam seperti orang-orang orientalis menyerang Rasulullah dengan mengatakan bahwa kata mereka Rasulullah adalah niswanji bahasa Arabnya, atau bahasa modernnya kata mereka hiperseks. Na'udzubillah. Itu adalah tuduhan kufur. Orang yang mengatakan demikian terhadap Rasulullah dihukumi kafir. Di bagian belakang nanti kita akan baca, saya tuliskan terkait hikmah mengapa Rasulullah yu'addidun nisa, artinya menikahi lebih dari 4 orang perempuan, lebih dari apa yang dibolehkan atas umatnya sendiri. Jadi umatnya itu boleh, bukan disuruh, boleh. Boleh apa disuruh lain Pak Haji ini? Iya. Jadi kalau Pak Haji mau nambah boleh. bukan disuruh, boleh. Itu pun berlaku syarat-syarat dan ketentuan di dalamnya. Rasulullah itu menikahi dengan menikah dengan banyak perempuan itu setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Semasa hidupnya Sayyidah Khadijah, Rasulullah hanya beristrikan beliau saja. Lalu Rasulullah menikah dengan banyak perempuan itu setelah umur 50 tahun. Ini penting untuk diingat. Rasulullah tidak terperangkap seperti pendapat sebagian orang dalam syahwatnya. Tentu ini pendapat orang-orang di luar Islam. Alhamdulillah. Rasulullah itu menikah dengan beberapa orang perempuan setelah umur berapa? 50 tahun. Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah pada umur 25 tahun. Dan Khadijah pada umur sekitar 40 tahun. Padahal Rasulullah sangat diinginkan oleh banyak kaum wanita Mekah yang cantik-cantik. Rasulullah ganteng, tetapi Rasulullah tidak mementingkan itu. Umumnya manusia, umumnya manusia, kira-kira kalau mau kawin lagi, umur berapa? Kawin lagi itu maksudnya lebih dari satu istri, 2, 3 atau bahkan 4 misalnya. Bukan umur 50 tahun untuk kapan? Umur 50 tahun yang ada nggak kepake itu. Jadi barang-barang sokan istrinya nggak kepake. Nanti akan kita bahas terkait itu. Ada banyak hikmahnya. Salah satunya adalah untuk menyebarkan ajaran Rasulullah di kalangan wanita. Karena terkait ajaran-ajaran agama ini banyak yang tidak hanya masalah laki-laki itu juga terkait dengan apa? Masalah-masalah perempuan. Dan umumnya kaum perempuan, ya apa saja terkait masalah perempuan, dan rumah tangga sampai menyangkut diri pribadinya sendiri masing-masing. Kalau menyangkut diri pribadinya, keluarganya, perempuan umumnya itu malu, sungkan, kecuali jika dengan sesama perempuan lagi, maka dia akan terbuka.
perempuan dulu, nggak tahu kalau perempuan sekarang. Pada masih punya malu kagak ya perempuan sekarang? Perempuan sekarang orang dek keluar rumah pakai celana pendek sih, nggak tahu malu namanya itu, hilang malunya. Nah, di sini kita sebutkan nama-nama istri-istri Rasulullah dengan sedikit perjalanan hidupnya atau biografinya sesuai apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sajid Al-Marzuki dalam nazam Aqidatul Awam ini. Para ulama mengatakan bidzikri shalihin tatanazzalur rahmat, dengan menyebut nama-nama orang-orang saleh maka turunlah rahmat Allah. Kita membaca Aqidatul Awam bahkan dimulakan dengan menyebut sifat-sifat Allah. Lalu kemudian disebutkan nama-nama para nabi yang 25 nabi dan rasul. Lalu kemudian penyebutan para malaikat, kemudian kitab-kitab Allah yang 4, dan kemudian penyebutan suhuf, dan kemudian penyebutan nama Rasulullah, keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, paman-paman dan bibi-bibinya, hingga mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kandungan Aqidatul Awam. Maka sebenarnya Aqidatul Awam ini di dalamnya adalah penyebutan mereka yang diagungkan dalam ajaran agama ini. Dan ketika dibaca turun rahmat Allah. Bidzikri shalihin tatanazzalur rahmat. Dengan disebut nama orang-orang saleh turun rahmat Allah. Kita dapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Asyarhu, penjelasan tuwfiya, wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahtahu, dan di bawahnya yang dimaksud ditinggalkan olehnya niswatin 9 orang perempuan. Saat Rasulullah wafat, Rasulullah meninggalkan 9 orang perempuan. Wa qaulun nazimi, dan perkataan penazam khayyirna fakhtarna nabiyyal muqtafa, itu dalam nazamnya. Khayyirna, mereka istri-istri Nabi, khayyirna adalah perempuan-perempuan yang terpilih. Fakhtarna, maka memilih oleh mereka akan Nabi. Nah, ini perkataan Sayyid Ahmad Al-Marzuqi ini yushiru, memberi isyarat ila ayatit takhyiri, kepada ayat takhyir. Itu ayat yang isinya semacam penawaran terhadap istri-istri Rasulullah dari Allah. Dari Allah. Apakah mau akhirat atau dunia? Maka kemudian mereka memilih akhirat. Di suratil Ahzab, yaitu dalam surat Al-Ahzab, firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu, wahai Rasulullah, wahai Nabi. Masya Allah, ini dalam Al-Quran Rasulullah tidak disebut oleh Allah dengan namanya langsung, tapi dengan ya ayyuhan nabi atau ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Itu bukti ketinggian derajat Rasulullah dan penghormatan dari Allah terhadapnya, ditinggikan derajatnya sehingga beliau adalah makhluk Allah yang paling dicintai olehnya dan paling tinggi derajatnya di kalangan seluruh makhluk Allah lainnya secara mutlak. Sehingga ini juga menjadi isyarat bagi kita
Kalau Allah saja menyebut nama Rasulullah tidak dengan namanya langsung, tetapi dengan dikatakan ya ayyuhan nabi, tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran namanya langsung. Ya Muhammad, tidak ada. Tetapi apa? Dengan gelarnya, dengan kehormatannya. Dalam praktik sholawat yang kita baca, sangat baik untuk menyertakan di depannya dengan kata Sayyidina, di depan nama Rasul. Imam Ar-Ramli menyebutnya itu adalah bagian daripada adab, bukan malah ditentang. Allah sendiri di dalam Al-Quran menyebut Nabi Yahya dengan kata apa? Sayyid, wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Ayat ini berbicara tentang Nabi Yahya. Wa sayyidan, dia Nabi Yahya seorang sayyid. Apa itu sayyid artinya? Ra'isul qaum. Sayyid itu apa? Ra'isul qaum, pemimpin manusia, pemimpin orang-orang atau pemimpin satu kelompok. Sayyid. Kalau Allah menyebut Nabi Yahya dengan sayyid dalam Al-Quran, maka Rasulullah lebih berhak untuk itu. Rasulullah lebih tinggi derajatnya dibanding Nabi Yahya. Dan bahkan dalam hadis sendiri Rasulullah mengatakan dirinya sayyid. Rasulullah mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin seluruh manusia. Ini malah ada sebagian orang di dalam bacaan surat tidak boleh baca sayyidina. Khutbah Jumat gara-gara sayyidina, pernah saya sampai diprotes. Saya kasih penjelasan lebih detail, dia kagak terima. Tolol kata saya. Tolol betul itu orang. Hanya gara-gara sayyidina aja dibaca. Dia tidak terima. Subhanallah. Rasulullah adalah seorang sayyid. Dalam bacaan salawat kita membaca sayyidina atau tanpa membaca sayyidina boleh, di dalam salat atau di luar salat. Hukumnya apa? Boleh. Nah, sebagian ulama mengatakan baca sayyidina itu tujuannya apa? Sulukan lil adab, untuk mempraktikkan adab. Allah saja, ini contohnya dalam ayat ini, menyebut Rasulullah tidak dengan namanya langsung, tetapi dengan apa? An-Nabi, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Ya, seperti dalam surat Al-Ahzab ini. Boleh lagi. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, qul, katakan oleh engkau, li azwajika, bagi istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya, jika ada kalian menginginkan, turidna, menginginkan oleh kalian, al hayatad dunya, akan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasan dunia, fata'alaina, maka marilah kalian, umatti'kunna, memberi kesenangan oleh aku akan kalian, wa usarrihkunna, dan melepaskan oleh aku akan kalian, sarahan jamila, dengan melepaskan yang baik. Yang dimaksud pilih dunia atau pilih akhirat. Kalau pilih dunia kasih, tapi akhirat tidak bersama Rasulullah. Tidak bersama Rasulullah. Sehingga usarrihkunna, aku lepaskan kalian, sarahan jamila, kalau memilih dunia. Nah,
Wa in kuntunna, nah lanjutannya ayatnya, wa in kuntunna, dan jika ada kalian turidna, menginginkan oleh kalian Allah terhadap Allah, ridhonya yang dimaksud, rasulahu dan rasulnya, wad darul akhirah dan negeri akhirat. Inna Allah, maka sesungguhnya Allah a'adda, telah menyiapkan oleh Allah lil muhsinati, bagi perempuan-perempuan yang berbuat baik, minkunna, dari kalian, ajran 'azima, akan pahala yang besar. Pilih mana? Pilih Allah dan Rasulnya dan akhirat, atau pilih dunia? Pilih dunia dikasih, tapi tidak mendapatkan akhirat. Kurang lebih begitu. Nah, lalu tentulah istri-istri Rasulullah memilih Rasulullah. Nah, maka ini yang dimaksud dengan bait syair dalam catatan Sayyid Al-Marzuki, fakhtarnan nabiyyal muqtar. Khayyirna, mereka adalah perempuan-perempuan terpilih, dan mereka adalah perempuan-perempuan yang memilih Rasulullah. Nah, jadi semua mereka disebut dengan Ummul Mukminin. Itu gelar yang sangat tinggi. Semua mereka disebut Ummahatul Mukminin. Dalam Al-Quran disebutkan demikian. Lanjut. Fakhtarna, fakhtarna, maka memilih oleh mereka azwaj Nabi, istri-istri Nabi, ridwanullahi alaihinna, ridha Allah atas mereka, Allah, akan Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, wa darul akhirata, dan rumah atau negeri akhirat. Titik. Wa hadza, dan bermula inilah tertibu ummahatil mu'minin, tertib ummahatil mu'minin. Fa awwalu man tazawwaja Rasulullah, fa awwalu, maka awal man, orang atau perempuan, tazawwaja, yang menikahi Rasulullah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidatana Khadijah bint Khuwailidin ibni Asad ibni Abdul Uzza ibni Qusay ibni Kilab. Jadi nasab Sayyidah Khadijah bertemu dengan Rasulullah pada moyangnya yang bernama Qusay ibn Kilab. Ke atasnya sama, Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr. Tazawwajaha, menikahi oleh Rasulullah akan Sayyidah Khadijah, wa huwa, dan dia Rasulullah, ibnu khamsa wa ishrina, seorang berumur 25 tahun. Matat, wafat Sayyidah Khadijah qabla al-hijrati, sebelum hijrah ke Madinah, bisalasi sinina, dengan 3 tahun. Artinya 3 tahun sebelum peristiwa hijrah beliau wafat. Dan wafatnya beliau dikenallah dengan Amul Huzn. Amul Huzni, tahun, makna harfiahnya itu tahun kesedihan. Nah, Sayyidah Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah pada umur berapa? 40 tahun. Rasulullahnya berapa? 25 tahun. Nih, anak-anak atau para pemuda atau orang-orang yang hanya nyontoh kata Rasulullah aja, istrinya banyak. Kemudian dia apa? Gaya-gayaan ngikutin Rasulullah. Dia kata begitu. Dari syariat Islam.
Nih, Rasulullah pertama-tama menikah dengan janda 40 tahun. Itu bagian itunya. Ngerjain apa kagak? Bagian itu yang ngerjain apa kagak? Nikah memperbanyak istri, semuanya apa istri-istrinya? Muda-muda. Dikatakan ikutin Nabi. Nah, Rasulullah ngikut. Kalau mau ngikut Rasulullah ketika masih muda, Rasulullah umur 25, istrinya berapa? 40 tahun. Masya Allah. Summa tazawwaja, kemudian menikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatana Saudata bint Zam'ah. Saudah bint Zam'ah ibni Qais ibni Abdi Syams ibni Abdi Syamsin ibni Abdi Wud ibni Nasr ibni Malik ibn Hisl ibn Amir ibn Lu'ayyib ibn Amir ibn Lu'ayyib. Sambungnya sama juga, ke atasnya sama. Lu'ayyib ibn Ghalib. Ba'da Khadijah, setelah Khadijah, bi Makkah, di Makkah, qabla al-hijrati, sebelum hijrah. As-Sayyidah Saudah. Wa kanat, dan adalah Saudah qablahu, sebelum Rasulullah, inda As-Saqran ibn Amrin, adalah istri daripada As-Saqran ibn Amr. Jadi yang kedua juga istri Rasulullah, janda. Nah makanya Irul mau nyontoh Rasulullah nikah dengan janda Rul. Masya Allah. Wa tazawwaja, dan menikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatana Aisyah bint Abi Bakrin As-Siddiq bi Makkah, di Makkah, qabla al-hijrati, sebelum hijrah, bisanataini, dengan 2 tahun. Nah, 2 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah, atau sebelum peristiwa hijrah, Rasulullah menikah dengan As-Sayyidah Aisyah. Wa bana biha, dan membangun rumah tangga, biha, dengannya, As-Sayyidah Aisyah, ba'dal hijrati, setelah hijrah. Wahia, dan dia As-Sayyidah Aisyah bintu tis'i sinin, adalah seorang perempuan 9 tahun pada umurnya. Wa mata Rasulullah, dan wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia, dan ia Sayyidah Aisyah bintu samani asyrata, perempuan berumur 18 tahun. Jadi wafatnya Rasulullah, Sayyidah Aisyah umurnya berapa? 18 tahun. Masya Allah, radhiyallahu anha. Wa tuwfiyat, dan wafat Sayyidah Aisyah bil Madinati, di Madinah. Wa dufinat, dan dimakamkan bil Baqi'i, di pemakaman Al-Baqi'. Awsat, telah berwasiat oleh Sayyidah Aisyah bidzalika, dengan demikian itu, yaitu dimakamkan, minta dimakamkan di Al-Baqi'. Sanata, tahun, saman wa khamsina, 58. Daripada umurnya. Sayyidah Aisyah, shalla 'alaiha, salat atasnya Sayyidah Aisyah saat wafatnya Abu Hurairah, oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
walam yatazawwaj, dan tidak menikah Rasulullah oleh Rasulullah bikran, akan seorang perawan, perempuan perawan, ghairaha, selainnya Sayyidah Aisyah. Makam, tambahan sedikit, makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang ada di dalam Masjid Nabawi itu, di samping Raudhah, itu adalah rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Aisyah. Rasulullah wafat di kamarnya Sayyidah Aisyah, di rumahnya dan di kamarnya. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai salah satu bukti kemuliaan Sayyidah Aisyah, bukti kemuliaan beliau dan ketinggian derajatnya, di mana Rasulullah wafat di rumah beliau, bukan pada istri-istrinya yang lain. Nah, maka Rasulullah oleh karena wafat di tempat tersebut, maka dimakamkan di tempat tersebut. Oleh karena seluruh para nabi Allah demikian adanya, wafat di mana mereka wafat, maka di tempat itulah mereka dimakamkan. Semua para nabi seperti itu. Dalam hadis Rasulullah bersabda, al-anbiya'u yudfanuna haitsu yamutu. Para nabi dimakamkan di mana mereka wafat. Rasulullah wafat di hujrah Sayyidah Aisyah, di kamarnya Sayyidah Aisyah, lalu dimakamkan di situ. Setelah itu khalifah atau pengganti Rasulullah adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ini ayahnya beliau sendiri. Ayahnya siapa? Sayyidah Aisyah. Ayahnya Sayyidah Aisyah. Lalu wafat sahabat Abu Bakar Siddiq, Khalifah Abu Bakar Siddiq wafat, dimakamkan di samping Rasulullah, di dalam rumah tersebut, rumah putrinya Sayyidah Aisyah. Nah, Sayyidah Aisyah tentu masih muda saat itu, terutama ketika wafatnya Rasulullah itu tadi berumur 18 tahun, tapi beliau sangat alim, perempuan yang alim, bahkan beliau adalah wanita paling alim di seluruh alam ini, Sayyidah Aisyah. Nah, beliau berpesan seandainya wafat untuk dimakamkan di samping ayahnya, ya Rasulullah, Abu Bakar dan beliau. Tapi apa yang terjadi? Umar wafat duluan. Umar sangat-sangat meminta kepada Sayyidah Aisyah untuk bisa dimakamkan di situ. Awalnya enggak dikasih. Itu tempat saya. Sampai Umar beberapa kali meminta itu, akhirnya dikasih juga. Sehingga dimakamkanlah Umar di situ. Sementara Aisyah ketika wafat dimakamkan di Baqi. Di komplek pemakaman Baqi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kisahnya itu panjang itu. Sejarahnya terkait permintaan Umar bin Khattab kepada Sayyidah Aisyah untuk bisa dimakamkan di rumahnya tersebut.